Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Kusantet suamiku yang berselingkuh, karya dari Resti Anjayani. Lolong anjing di malam bulan purnama membuat malam semakin kelam. Padahal malam belum terlarut, namun bukan itu yang menakutkan. Tapi saat ini seorang wanita sedang bergulat dengan dendam dan bersiap untuk menghancurkan musuhnya. Rumah kecil yang berada jauh dari bingar perkotaan terlihat sangat menyeramkan. Pintu yang tertutup di antara rimbunya pepohonan yang tumbuh di sekitar halaman yang menghalangi cahaya matahari terlihat suram. Bodoh, seharusnya kalian tidak membiarkan aku hidup. Sekarang aku yang akan menghabisi kalian. Hardiku dengan mata berkilat marah. Mana boneka Rami yang kemarin aku titipkan padamu? Tanyaku pada Penti yang sedang duduk di sampingku. Wajahku penuh dengan kemarahan. Penti mengeluarkan sebuah boneka yang terbuat dari batang jerami padi, terbungkus kain berbentuk baju. Penti beringsut maju menyerahkan boneka itu padaku. Ini, ucapnya. Aku menyalakan arang kayu pada sebuah wadah perunggu yang berukuran cukup besar. Aku meletakkan 2 batang besi dengan masing-masing berjarak 1 jengkal, lalu mulai membaca mantra yang waktu itu diajarkan oleh Mbah Jarot. Ku ambil boneka itu, lalu memutar-mutarnya di atas bara api. Mau apakan dia? Tanya Penti. Matanya tak berkedip memperhatikan setiap gerakanku. Aku langsung tertawa mendengar pertanyaan Penti. Tidak pernah aku tertawa semengerikan itu. Aku mau buat dia mati pelan-pelan, jawabku. Aku menggapai sebuah kotak kayu yang berisi jarum perak. Satu demi satu jarum tersebut kutusukkan pada setiap bagian sendi boneka sambil terus membaca mantra. Penti hanya terdiam memperhatikanku yang kembali merapal mantra pada sebuah boneka jerami yang tergeletak di lantai dan kembali memutarkannya di atas bara kayu yang telah terbakar. Kemudian aku mengikatkan boneka Rami dengan tali, lalu meniupkan duri daun buluh pada boneka itu. Bibir tipisku menyunggingkan senyuman kecil. Sekarang, rasakanlah pembalasan dariku, ucapku berapi-api. Di sisi lain, malam itu Mas Yogi menggaruk-garuk badannya yang tiba-tiba terasa gatal. Beberapa bagian kulit tubuhnya terkelupas akibat cakaran kuku. Tok 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 tok. Mbak, buka pintunya. Mas Yogi terpaksa mengetuk pintu kamar kakaknya itu untuk meminta bantuan. Malam ini dia memang sengaja menginap di rumah kakaknya karena Dava diurus di sana. Setelah beberapa kali ketukan, akhirnya Mbak Mayang membuka pintu kamar. Ada apa sih Yogi? Tanya Mbak Mayang yang terlihat sangat mengantuk. Mbak, tolong garukan badanku Mbak. Rasanya sangat gatal. Aku tidak tahan, pinta Mas Yogi. Rasa gatal yang menyerang tubuh Mas Yogi seperti datang dari dalam, menusuk dan bertubi-tubi. Kok bisa gatal gini sih Yok? Tanya Mbak Mayang, merasa heran sambil terus membantu adiknya itu menggaruk punggungnya. Aku juga nggak tahu Mbak, tiba-tiba saja terasa begini, jawab Mas Yogi. Berbagai macam cara telah dilakukan, tapi rasa gatal yang dideritanya tidak kunjung hilang. Tiba-tiba saja, tubuh Mas Yogi jatuh ke lantai. Ya ampun, kamu kenapa lagi Yogi? Mbak Mayang sangat terkejut. Mbak Mayang langsung berlari masuk ke dalam kamar untuk membangunkan suaminya. Mas Herul, bangun, tolong Yogi, ucap Mbak Mayang. Yogi kenapa? Tanya Mas Herul yang baru saja membuka matanya. Dia tergeletak di lantai,
Cepat bantu dia, kata Mbak Mayang. Mas Hairul terperanjat, bangun, lalu melihat Mas Yogi yang memang sudah tergeletak di lantai. Kamu kenapa Yogi? Tanya Mas Hairul. Badanku susah digerakkan mas, macam ditusuk 1000 jarum, ucap Mas Yogi meringis kesakitan. Sekuat tenaga Mas Yogi menggerakkan tangannya untuk bangun, tetapi tubuhnya terasa kaku. Setiap kali ia berusaha menggerakkan kaki atau tangan, maka jarum tak kasat mata akan menusuk seluruh tubuhnya. Mas Hairul membantunya untuk bangun. Namun entah bagaimana sekarang rasa sakitnya berpindah. Dia kembali bisa menggerakkan tubuhnya, tapi rasa gatal itu kembali menyerang dan semakin tak tertahankan. Mas Yogi berlari ke arah dapur. Rasa gatal yang tak tertahankan membuatnya gelap mata. Dia mengambil sebuah pisau dan menggarukannya ke badan, sehingga badannya terluka dan berdarah. Mas Hairul dan Mbak Mayang ikut berlari mengikuti Mas Yogi menuju dapur, dan sangat terkejut ketika Mas Yogi melakukan hal itu. Yogi, jangan lakukan itu, teriak Mbak Mayang histeris. Sementara itu Mas Hairul dengan sigap berlari mengambil pisau di tangan Mas Yogi agar dia tidak semakin terluka. Kembalikan pisau itu mas, aku ingin menggunakannya, pinta Mas Yogi. Istighfar Yogi, pisau ini bisa melukai dan membunuhmu, ucap Mas Hairul. Sementara itu darah segar mulai berceceran membasahi tubuh Mas Yogi. Melihat hal itu, Mbak Mayang sangat panik. Bagaimana ini mas? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mbak Mayang. Meskipun Mas Yogi telah menggaruk tubuhnya dengan pisau hingga berdarah-darah, tapi rasa gatalnya tetap tidak kunjung hilang. Kembalikan pisau itu mas, bentak Mas Yogi. Mas Yogi berusaha merebut kembali pisau yang dipegang oleh Mas Hairul, sampai akhirnya sebuah pukulan keras yang dilayangkan Mas Hairul tepat di leher Mas Yogi membuatnya dia tidak sadarkan diri seketika. Maafkan aku Yogi, ucap Mas Hairul sembari menyentuh sekitar leher Mas Yogi. Kamu ini kenapa sih mas? Kenapa malah memukul Yogi? Tanya Mbak Mayang kesal. Aku tidak punya pilihan lain untuk membuatnya tenang untuk sementara waktu. Kalau dibiarkan, dia pasti akan menyakiti dirinya sendiri, ucap Mas Hairul. Perlahan Mas Hairul membawa tubuh Mas Yogi, dibantu oleh Mbak Mayang. Mereka membaringkan tubuh laki-laki itu di atas kasur. Mas Hairul menatap Mas Yogi penuh arti. Kita tidak boleh main-main lagi. Dendam apapun yang Citra punya harus kita padamkan sampai di sini, ucap Mas Hairul. Sudah kuduga, pasti si wanita santet itu yang telah membuat Yogi seperti ini, kata Mbak Mayang menahan amarah. Sebaiknya sekarang kita ikat dulu tangan dan kaki Yogi sebelum dia sadar kembali dan melakukan hal yang bisa membahayakan dirinya, kata Mas Hairul. Mereka pun mengikat tangan dan kaki Mas Yogi dengan tali. Kita harus segera mencari dukun untuk membalas perbuatan Citra, kata Mbak Mayang geram. Jangan coba melawan dulu. Dukun yang bekerja sama dengan Citra belum ada tandingannya, kata Mas Hairul. Mas Hairul tidak mau bertindak gegabah. Dukun yang mengirimkan santet itu sangat kejam, tak akan segan membunuh menggunakan ilmu hitamnya. Aku paham mas, tapi tidak ada salahnya kita mencoba, ucap Mbak Mayang. Justru itu, kamu tahu sendiri kan apa yang terjadi pada Ibu dan Novi. Kita sudah mencoba mengobatinya oleh beberapa dukun, tapi hasilnya nihil kan? Nyawa mereka tetap tidak terselamatkan, kata Mas Hairul. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang mas? Aku takut Yogi mengalami hal yang dialami oleh Novi, kata Mbak Mayang. Tidak ada jalan lain. Kita harus minta maaf pada Citra dan memohon padanya agar menghentikan semuanya, kata Mas Hairul. Apa? Minta maaf pada wanita yang telah membunuh ibuku? Tidak mas, aku tidak mau, Mbak Mayang menolak. Ya terserah kamu, tapi kalau terjadi sesuatu pada Yogi, itu akan jauh lebih fatal, kata Mas Hairul yang langsung membuat Mbak Mayang terdiam. Buar! Bunyi menggelegar terdengar di atas rumah. Kembali tenung itu menghantam keberadaan mereka semua.
Rasa kaget tanpa terelakkan pada mereka bertiga malam ini. Santet itu sepertinya telah dikirim lagi, ucap Mbak Mayang dengan rahang yang dia eratkan. Mendadak emosinya kini hadir lagi. Ini tidak akan berakhir jika yang mengirimkan guna-guna tidak diatasi. Sebaiknya malam ini kita jangan melawan dulu. Kalau bisa pikirkan perkataanku. Bagaimanapun semua bermula dari kesalahan adikmu, ucap Mas Hairul yang membuat Mbak Mayang tersentak. Baru saja berdiri dan ingin menarik nafas, suara jerit kesakitan Mas Yogi kembali terdengar memekik dengan keras. Mata Mas Hairul menyaksikan jika di dalam rumah ini sudah terjadi interaksi. Energi yang memancar sangat kuat. Ketika Mas Hairul sedang berdiri di belakang Mas Yogi yang sedang tergeletak, matanya menangkap sosok yang berjubah hitam datang, namun hanya lengkungan bayangannya saja karena terhalang oleh kekuatan yang terus keluar dari makhluk itu. Bagaimana ini, Mas? Tanya Mbak Mayang panik. Mas Yogi mencoba berguling-guling kesakitan meski tangannya telah diikat. Darah sudah keluar dari hidung dan mulutnya. Angin dengan hawa yang sangat panas mengelilingi tempat ini. Suara benturan tadi bagaikan gempa kecil menggetarkan lantai, juga dinding rumah. Mbak Mayang menangis, mencoba menenangkan Mas Yogi yang berulang kali terbatuk-batuk akibat semua itu. Dia mengelus kepala sang adik penuh rasa kesedihan, tanpa menyangka jika semua ini dapat terjadi menimpa keluarganya. Air mata terus keluar dari kedua sudut matanya yang kini menatap penuh amarah. Setan laknat! Teriak dirinya penuh emosi yang tidak bisa ditahan lagi. Ada sebuah quote dari Kak Resti Anjayani. Pengurus kehidupan itu Tuhan, namun jangan heran jika kematian juga bisa dihadirkan melalui makhluk tanpa terlihat mata telanjang manusia. Mbak Mayang begitu sangat marah ketika adiknya itu yang sekarang mendapat giliran kiriman ilmu hitam. Kejadian malam ini sangat berat dan pasti melukai hati seluruh keluarga. Karena itu butuh keikhlasan. Jika semakin terbawa dengan emosi, kekuatan ini justru akan mudah menyelimuti kita, ucap Mas Hairul mencoba menenangkan. Bukan tanpa mereka lihat jika sosok di rumah ini juga sangat banyak. Bahkan Banaspatis dari tadi juga sudah berputar-putar mengelilingi rumah ini. Banaspati adalah sosok jin berupa seperti bola api jika dipandang oleh manusia pada umumnya. Yang aslinya itu hanya sebuah kepala yang mempunyai wajah seram yang berapi-api. Dan memang jika santet Banaspati ini sangatlah manjur jika terkena korbannya. Hanya beberapa minggu bisa menyebabkan kematian bagi manusia. Ya iya Mas, tapi kita juga tidak bisa membiarkan Yogi meninggal begitu saja. Kita harus menyelamatkannya dari santet itu, kata Mbak Mayang. Sekarang sebaiknya kamu hubungi Citra, lalu bicara pada Citra secara baik-baik, kata Mas Hairul. Sementara di sisi lain, aku tersenyum puas karena sebentar lagi aku bisa mencapai puncak tujuanku, yaitu membuat Mas Yogi mati menderita. Derdert, derdert. Suara ponselku berdering. Ketika aku lihat di layar ponsel ternyata Mbak Mayang yang menelponku. Pasti santet itu telah sampai menyerang tubuh Mas Yogi sehingga Mbak Mayang menelponku dini hari seperti ini. Aku mengangkat panggilan teleponnya untuk mengetahui apa yang akan dia bicarakan. Halo Citra, sebenarnya mau kamu apa sekarang? Kenapa kamu selalu mengganggu keluargaku? Tanya Mbak Mayang berapi-api. Mauku adalah kalian semua mati. Jawabku sambil tertawa lepas. Dasar perempuan laknat, cepat hentikan guna-gunamu, atau aku akan apa? Ha? Kamu akan berbuat apa padaku? Ha? Masih berani? Ha? Bentakku. Lepaskan Yogi. Sekarang kita sudah tidak punya masalah apapun lagi. Kamu sudah bercerai dengan Yogi. Biarkan kami memulai hidup yang baru. Terdengar suara Mbak Mayang melemah. Tidak semudah itu, Mayang. Aku tidak akan melepaskannya semudah itu. Dan kau jangan sekalipun ikut campur, atau kau juga akan kuhancurkan seperti yang lain, ancamku. Hei, wanita laknat, dengar baik-baik ya.
Kalau sampai terjadi sesuatu pada adikku, aku pasti akan menuntut balas dendam. Dia berbalik mengancamku. Aku tidak takut, Mayang. Silakan saja kalau kau bisa, jawabku dengan santainya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, ingat itu, Mbak Mayang mengancamku, lalu langsung menutup sambungan teleponnya. Mbak Mayang begitu marah sampai tidak bisa mengontrol emosinya. Kamu ini gimana sih, Mayang? Aku kan sudah bilang kalau kamu harus sabar dan tahan emosi, ucap Mas Hairul kesal. Mau sabar gimana, Mas? Yogi sekarang sedang terbaring sakit akibat wanita itu, kata Mbak Mayang. Ya aku tahu, tapi kalau kamu membuatnya marah, justru ini akan membahayakan keselamatan Yogi. Bagaimana kalau sekarang Citra jadi semakin marah dan akan langsung membunuh Yogi, ucap Mas Hairul. Mbak Mayang langsung terdiam dan mulai menyesali ucapannya barusan terhadapku. Di sisi lain, kurang ajar, berani-beraninya dia mengancamku, ucapku sangat kesal. Ada apa, Mbak? Tanya Penti yang melihatku marah-marah. Si Mayang sudah berani mengancamku. Aku harus bertindak agar dia membungkam mulutnya yang sombong itu, ucapku geram. Memangnya dia mengatakan apa, Mbak? Tanya Penti. Banyak hal yang sering si keparat itu katakan. Dari dulu dia sering berbicara yang membuat hatiku rasanya sakit. Selama ini aku berusaha sabar, karena tujuanku sebenarnya hanya ingin membuat si pelakor Novi dan si pengkhianat Yogi menderita. Tapi kelakuannya semakin menjadi. Sekarang aku sudah tidak bisa bersabar lagi. Aku juga akan membuat hidup si Mayang itu juga menderita, ucapku penuh rasa amarah. Wajahku mengeras, menambahkan kemarahan. Saat ini aku sanggup melakukan apa saja untuk membuat mereka menderita. Tubuh Penti gemetar menahan rasa takut melihat kemarahan kakaknya yang sekarang jadi berubah sangat kejam setelah dikhianati oleh suaminya itu. Penti duduk dengan mata tertunduk, tidak berani menentang mata Citra yang menatap tajam. Meski dia sangat takut kalau perbuatan kakaknya ini justru akan menjadi bumerang baginya nanti. Sementara itu, angin berputar dibarengi suara bising seperti ribuan lebah. Di luar rumah, burung hantu bernyanyi riang. Suara lolongan anjing hutan terus terdengar tidak henti menyala. Keadaan seakan mencekam. Aku menusukkan kembali sebilah paku besar pada bagian perut boneka jerami di tangan, sembari mengumpat dengan nada kasar. Matilah kau! Di sisi lain di rumah Mas Yogi keadaan semakin genting. Gelegar suara terdengar sangat keras, sampai semua yang tadinya berbicara seketika diam menutup mulutnya masing-masing. Mbak Mayang dan Mas Hairul tidak bisa tidur malam ini setelah semua kejadian yang menimpa Mas Yogi. Mereka tidur di kamar Mas Yogi untuk menjaganya. Dava pun ikut dibawa di dalam kamar itu. Mbak Mayang beringsut mendekati Mas Hairul karena takut ketika mendengar suara itu. Ada apa lagi nih, Mas? Tanya Mbak Mayang, langsung memeluk Mas Hairul. Sudah kubilang, kamu jangan mengatakan macam-macam pada Citra. Kita tidak punya persiapan apapun malam ini untuk menangkal kiriman ilmu santet itu, ucap Mas Hairul kesal pada Mayang. Apa sebaiknya kita telepon Om Irfan untuk meminta bantuan? Tanya Mbak Mayang. Besok saja kita telepon. Sekarang Om Irfan pasti sudah terlelap tidur, kata Mas Hairul tidak enak hati. Tiba-tiba Mas Yogi merasakan sesak nafas. Badannya panas seketika sampai kepalanya terasa pusing memutar. Hantaman itu tepat mengenai raganya tanpa tameng kesiapan apapun. Kiriman ilmu hitam itu dengan mudahnya menembus diri Mas Yogi. Yogi! Yogi! Suara Mbak Mayang masih terdengar meski tidak begitu jelas lagi baginya. Mas Yogi hanya merintih kesakitan dengan perut sampai dada yang rasanya sudah tidak karuan, terasa panas dan mendidih.
Mas Yogi mencoba menarik nafas sebisa mungkin. Namun kini perutnya terasa semakin mual. Usus bagai dipelintir. Gambaran rasa sakit itu tidak lagi bisa tertuliskan. Sampai akhirnya sebuah tenaga mengalir bagai angin yang cukup kuat, menjalar dan bertahan lama di dalam perutnya. Terus naik rasa sakit itu. Ampun, ampun, teriak Mas Yogi. Kamu harus bertahan ya Yogi, kamu harus kuat. Mbak mohon jangan tinggalkan Mbak, ucap Mbak Mayang merasa sangat sedih. Ampuni aku Citra, ampun Citra. Hanya kata-kata itu yang diucapkan oleh Mas Yogi. Prang. Lampu kamar tiba-tiba meledak. Keadaan menjadi gelap gulita. Tanpa disadari, sebuah tangan besar berwujud api menyala, mencekek leher Mas Yogi. Terasa angap dan sesak. Ada cairan hangat di sela bibir Mas Yogi, yaitu darah segar. Mas Herul menyalakan lampu senter ponselnya, kemudian mencari lampu lain sebagai pengganti penerangan. Melihat Mas Yogi hampir kehilangan nafasnya, Mas Herul langsung memanjatkan doa semampu yang dia bisa. Cekikan berwujud api itu pun terlepas. Melihat hal itu, Mbak Mayang semakin panik. Cepat ambil air minum, perintah Mas Herul. Mbak Mayang pun berlari mengambil gelas air putih lalu meminumkannya pada Mas Yogi. Minum ini Yogi. Air yang diberikan Mbak Mayang tercium bunga melati. Rasanya pun terasa sangat pahit saat ditelan. Biur. Mas Yogi menyemburkan air minum yang diberikan untuknya sehingga berceceran di mana-mana. Rasa sakitnya semakin terasa. Perih luka dipanggal tenggorokan sampai langit-langit mulut. Badannya terasa sangat lemas dan tenaganya terkuras habis. Pasti ini perbuatan si Citra. Dia belum puas menyakiti adikku, ucap Mbak Mayang menangis. Sudah kubilang Mayang, ini semua salahmu. Harusnya kamu dengarkan perkataanku, kata Mas Herul meninggikan suaranya. Kok kamu malah marah sih Mas? Aku tahu aku salah karena tidak bisa menahan emosiku. Tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak rela kalau adikku jadi seperti ini, ucap Mbak Mayang. Kamu itu dan adikmu itu sangat egois. Wajar saja Citra melakukan hal itu. Kalau aku di posisi dia pun mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Bedanya, kalau aku akan terang-terangan menyakiti seorang pengkhianat karena aku laki-laki. Citra itu perempuan. Pasti karena rasa sakit hatinya, dia jadi gelap mata dan melakukan tindakan ini. Dan menurutku itu wajar saja dia lakukan karena kalian memang sudah keterlaluan, ucap Mas Herul yang membuat Mbak Mayang sangat kaget. Kok kamu malah jadi belain dia sih? Tanpa terasa air mata mengalir di kedua sudut matanya. Apa susahnya kalian minta maaf dan mengakui kesalahan? Semua ini tidak akan terjadi jika kalian tidak menyakitinya terlebih dahulu, ucap Mas Herul. Bagaikan tersambar petir di siang bolong yang menyambar Mbak Mayang. Ternyata di saat seperti ini Mas Herul lebih memilih membelaku daripada dirinya, Mbak Mayang. Sementara itu Penti begitu khawatir denganku yang sudah terjerumus jauh dalam lembah dosa. Sekarang aku semakin menikmati pembalasan dendamku itu. Seolah setiap rintihan kesakitan yang terdengar dari setiap orang yang menyakitiku adalah alunan lagu yang merdu yang sangat aku sukai. Mau sampai kapan Mbak begini? Tanya Penti yang saat ini berada di sampingku. Sampai Mbak puas, jawabku. Aku mohon Mbak, cepat akhiri semuanya. Lalu mulailah hidup baru dan bertobat, ucap Penti. Gak bisa Pen, si Yogi belum meninggal. Dia masih merasakan siksaan dari setiap perbuatannya terhadap Mbak, jawabku. Kalau begitu biarkan saja Mas Yogi meninggal dengan segera agar Mbak puas. Sudah cukup Mbak bermain-main dengan ilmu hitam ini, kata Penti mengingatkanku. Tapi selingkuhan Mas Yogi bahkan mertua Mbak kan sudah meninggal. Sekarang Mbak menunggu apa lagi? Kalau memang Mas Yogi adalah tujuan akhir Mbak,
Segera akhiri segalanya Mbak, lalu bertobatlah sebelum terlambat, ucap Penti. Lalu si Mayang gimana? Mbak juga ingin wanita itu bisa menutup mulutnya yang sombong itu, kataku kesal. Semua gak akan ada ujungnya Mbak, kalau Mbak terus menaruh dendam pada setiap orang yang menyakiti Mbak. Masalah Mbak Mayang, mendingan Mbak biarkan saja. Toh kematian adiknya juga pasti akan menjadi duka yang sangat mendalam bagi dia, kata Penti. Aku terdiam dan mulai berpikir bahwa ucapan Penti memang ada benarnya. Aku harus segera mengakhiri semuanya. Aku akan segera menghabisi Mas Yogi sebagai akhir dari aksi balas dendamku. Ya sudah, kalau begitu kamu bantu Mbak untuk menyiapkan sesaji. Besok malam Mbak akan mengirimkan ilmu hitam itu untuk yang terakhir kalinya, ucapku. Penti pun bersedia untuk membantuku untuk yang terakhir kalinya. Di tempat lain, Mbak Mayang begitu sangat sedih saat mendengar Mas Heru lebih membelaku daripada dirinya. Sekarang kamu dan Yogi harus minta maaf sama Citra. Aku yakin dia akan memaafkan kalian karena dia sebenarnya wanita yang baik. Hanya saja rasa sakit hatinya yang mengubah dia menjadi seperti itu, ucap Mas Heru. Mbak Mayang hanya terdiam. Bukanlah masalah apa-apa. Dia hanya merasa sakit hati saat orang yang dicintainya lebih membela wanita lain. Sementara itu, adiknya saat ini sedang terbaring tak berdaya. Dalam semalam saja dia sekarang layaknya mayat hidup. Setelah mendapat rasa sakit yang menyerangnya, maka dia akan menutup matanya dengan kondisi yang sangat lemah. Akhirnya, setelah memikirkan semuanya, dia dan Mas Heru bersepakat untuk menyusulku ke kampung halaman untuk bicara secara baik-baik. Dan singkat cerita, tok 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 tok, terdengar suara ketukan pintu, membuat Penti yang sedang memasak di dapur mematikan kompor, lalu bergegas untuk membuka pintu. Kalian? Betapa terkejutnya Penti saat melihat yang datang adalah Mayang bersama Herul. Penti langsung mencoba menutup pintunya kembali, namun dicegah oleh Mas Herul. Tunggu dulu, kami kesini ingin bicara baik-baik, ucap Mas Herul. Mau apa kalian kesini? Belum cukup kalian menghina dan membuat Mbak Citra sakit hati, tanya Penti kesal. Justru itu, kami kesini datang untuk menemui Citra. Kami ingin minta maaf dan berdamai dengannya, ucap Mas Herul. Tidak, kalian pasti bohong kan? Pergi, atau aku panggil warga lain untuk mengusir kalian, ucap Penti meninggikan suaranya. Aku yang sedang tertidur langsung bangun ketika mendengar suara orang ribut di luar kamar. Aku pun bergegas keluar untuk melihat yang terjadi, dan betapa terkejutnya aku saat melihat Mas Herul dan Mbak Mayang sedang berdiri di ambang pintu. Citra, kami ingin bicara denganmu. Izinkan kami masuk, teriak Mas Herul saat melihatku. Mau apa kalian kesini? Aku sudah tidak ada hubungan apapun dengan kalian. Jadi sekarang pergilah, usirku. Aku mohon Citra, dengarkan aku. Aku minta maaf atas segala sesuatu yang terjadi padamu. Aku mengakui bahwa aku dan Yogi bersalah. Dan sekarang aku ingin minta maaf atas namaku dan Yogi, ucap Mbak Mayang. Maaf? Baru sekarang kamu minta maaf? Pasti kalian kesini ada maksud tertentu kan? Tanyaku curiga. Tidak Citra, aku kesini memang ingin minta maaf, kata Mbak Mayang. Sudah terlambat. Mbak Mayang menghampiriku, lalu bersujud di kakiku, lalu dia menitikkan air mata palsunya itu. Aku mohon Citra, maafkan kami dan lepaskan Yogi, kasihanilah dia. Memangnya si pengkhianat itu kenapa? Sakit? Sehingga kalian datang ke sini untuk merayuku agar melepaskannya? Tanyaku berpura-pura. Kasihanilah dia Citra. Bagaimanapun juga, dia pernah jadi suami kamu dan ayah dari anakmu, kata Mbak Mayang. Kasihan? Aku harus kasihan padanya?
Lalu saat dia selingkuh dengan wanita lain, apa kalian kasihan padaku? Tidak kan? Ucapku menggebu-gebu mengingat rasa sakit hatiku itu. Kami akan melakukan apa saja perintahmu, asal kamu mau menghentikan kiriman ilmu santet itu. Haruskah aku memaafkan si pengkhianat itu? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak sejauh ini. Dan jangan lupa mampir ke channel cadangan admin ya. Itu di layar akhir sudah ada, tinggal disentuh saja nanti akan otomatis masuk ke channel tersebut. Dan makasih juga untuk Kak Resti Anjayani. Dan saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillah.